Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ingrid Putriana dengan NIM E1C021153 akan mempersembahkan sebuah video tentang pemaparan salah satu mata kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ini, yakni mata kuliah Keterampilan Berbicara. Keterampilan berbicara ini mempunyai kedudukan yang paling penting yang bisa menjadi kemampuan komunikatif dalam diri seorang pembicara tersebut. Selanjutnya, teman-teman perlu tahu terlebih dahulu pemahaman dasar dari materi keterampilan berbicara ini. Dimulai dari apa sih definisi dari berbicara itu secara umum? Jadi definisi berbicara secara umum yakni suatu proses penaungan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Ujaran-ujaran yang muncul merupakan perwujudan dari gagasan yang sebelumnya berada pada tataran ide seseorang tersebut. Nah, terkait dengan ujaran-ujaran tersebut harus mempunyai makna serta tujuan. Nah, setelah personal memaparkan apa sih definisi dari berbicara itu, teman-teman perlu tahu juga di dalam materi keterampilan berbicara ini terdapat 4 tujuan berbicara. Nah, terkait hal itu, personal akan menjelaskan satu persatu dari keempat tujuan itu, yakni dimulai dari tujuan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial menjadikan kegiatan berbicara ini sebagai sarana untuk mengembangkan, yakni 1. Mengembangkan konsep diri. Maksud dari poin pertama ini yakni dengan bahasa, manusia dapat menunjukkan dirinya. Setiap manusia mengembangkan konsep dirinya melalui interaksi dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Dan hal itu terjadi karena komunikasi. Selain itu, dengan bahasa pula, manusia dapat mengenal kepribadian orang lain. Nah, dari pemaparan tersebut, semakin jelaslah bahwa berbicara dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan konsep diri, sebagai sarana untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Maksud dari poin kedua ini yakni, sebagai makhluk sosial, hubungan antara sesama merupakan salah satu bentuk kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan berbicara, seseorang dapat mengungkapkan apa yang diinginkan melalui berbicara. Maka terjadilah suatu kesepakatan bahwa di antara mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian poin yang keempat. Manusia sebagai makhluk sosial menjadikan kegiatan berbicara ini sebagai sarana untuk memperoleh kebahagiaan dan untuk menghindari tekanan serta ketegangan dalam hidup. Misalnya karena manusia penuh dengan kebutuhan dalam hidupnya, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani, dan semua kebutuhan itu harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kehidupannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara menginformasikannya atau menginformasikan kebutuhan-kebutuhan tersebut kepada orang lain dengan syarat adanya kesepakatan. Dengan kesepakatan itu pula akan tercipta saling pengertian, sehingga satu sama lainnya itu tidak menganggap dirinya sebagai ancaman bagi orang lain. Nah, setelah personal memaparkan tujuan yang pertama yakni tujuan sosial, kemudian personal akan memaparkan tujuan yang kedua yakni tujuan ekspresif. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan pembicara kepada orang lain. Ekspresi dalam bentuk bahasa dapat juga berwujud rasa empati kepada objek yang ada di luar diri pembicara. Dalam tujuan ekspresif ini, berbicara digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan perasaan pembicara tersebut. Akan tetapi, berbicara ekspresif itu belum tentu mempengaruhi orang lain. Karena yang terpenting dalam berbicara ekspresif ini adalah tersampaikannya perasaan pembicara melalui bahasa yang disampaikannya. Setelah itu, personal akan memaparkan tujuan yang ketiga, yakni tujuan ritual. Kegiatan ritual sering menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan pesan kepada penganutnya. Dalam perayaan hari besar tertentu, banyak simbol keagamaan yang bersifat sakral yang dituangkan dalam bentuk bahasa. Bahasa yang digunakan untuk kepentingan ritual tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan setiap harinya. Bahasa dalam bentuk komunikasi ritual itu merupakan bahasa yang sudah baku. Baku bukan berarti bagaimana yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, namun baku artinya tetap. Hal ini menggambarkan bahwa bahasa digunakan sebagai media berbicara, juga digunakan sebagai tujuan-tujuan yang bersifat ritual. Kemudian setelah personal memaparkan tujuan yang ketiga,
Kemudian personal akan memaparkan tujuan yang keempat, yakni tujuan instrumental. Dalam tujuan instrumental ini, berbicara digunakan sebagai alat untuk memperoleh sesuatu. Maksudnya sesuatu di sini yakni dapat berupa pekerjaan, jabatan, atau bahkan yang lainnya. Terakhir, untuk lebih kompleks pemahaman teman-teman mengenai materi keterampilan berbicara ini, saya akan memberikan salah satu contoh dari keempat tujuan itu, yakni saya mengambil tujuan instrumental. Salah satu contoh dari tujuan instrumental ini yakni seorang mahasiswa bertutur kata lembut kepada seorang mahasiswi adik kelasnya dengan harapan dapat memikat hati mahasiswi tersebut. Kelembutan bahasa yang digunakan tersebut tidak langsung menunjukkan tujuan yang ingin dibicarakan oleh seorang mahasiswa tersebut. Akan tetapi yang dilakukan misalnya, mahasiswanya nih mengatakan, "Apa kabar, Dik? Apakah kuliahnya lancar?" Nah, seorang mahasiswinya ini menjawab, "Ya begitulah, baik-baik saja. Saya punya buku kajian teori sastra terbaru nih, mau baca nggak?" Gitu dia bilang mahasiswanya. Terus mahasiswinya menjawab, "Oke, baiklah." Terus mahasiswanya ini ketemu di perpustakaan tepat di jam kedua mata kuliah, gitu dia bilang kan. "Oke Kak, terima kasih," gitu dia bilang. Nah, coba diperhatikan dalam percakapan tersebut, apakah tujuannya dituangkan langsung? Tentunya tidak, gitu kan. Kemudian contoh yang kedua dapat dilihat dari ucapan para juru kampanye. Begitu banyak pembicaraan yang digunakan untuk membujuk pendengar. Obral janji kerap menandai pembicaraan. Apakah janji itu akan ditepati atau tidak? Itu masalah urusan belakang.